Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Bapak Ismaini selaku dosen mata kuliah muhadharah yang selalu kami tunggu-tunggu berkah manfaat ilmunya, serta kepada teman-temanku hadirin hadirah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, taufik serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini tanpa ada halangan suatu apapun. Untuk itu, marilah kita syukuri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Semoga kita semua tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya tak lepas dari masalah-masalah, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan dalam diri kita, yang pada akhirnya masalah tersebut akan menimbulkan rasa yang tidak enak dalam diri kita, yang menimbulkan capek untuk badan, hati, bahkan pikiran kita. Nah, di akhir-akhir ini sering kita dengar, sering kita temui istilah self-healing. Lalu apa itu self-healing? Self-healing adalah menenangkan diri sejenak dari suatu permasalahan. Banyak orang yang menemukan self-healing atau melakukan self-healing ini dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan shopping, traveling, membaca buku, bermain game, atau bahkan hal-hal yang mereka sukai pada umumnya. Nah, lalu bagaimana self-healing ini dalam Islam? Self-healing sendiri dapat diartikan sebagai proses di mana kita dapat menemukan kedamaian dalam diri kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan diri kita, menyembuhkan luka batin dengan mungkin melakukan traveling, shopping, dan lain sebagainya. Sebenarnya sah-sah saja kita melakukan hal tersebut. Namun self-healing dengan cara seperti ini adalah hanya suatu pengalihan sementara kita terhadap masalah yang sedang kita alami. Nah, setelah kita selesai traveling, masalah itu akan tetap ada. Setelah kita shopping, uang kita habis, masalah itu akan bertambah, dan begitupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, lalu bagaimana self-healing ini dalam Islam? Self-healing ini dapat kita artikan semisal kalian memiliki teman dan teman kalian ini sedang memiliki masalah di sekolahnya. Sebagai teman yang baik, apa yang akan kalian lakukan? Yang pertama, membiarkan teman Anda ini tidak sekolah untuk selama-lamanya karena dia memiliki masalah yang ada di sekolahannya, atau kalian akan membimbing teman Anda, membimbing teman kalian untuk tetap sekolah dan menyelesaikan permasalahannya di sekolahan tersebut.
Mana yang akan kalian pilih? Tentu saja yang kedua. Dengan demikian, teman kalian ini tetap bisa sekolah, masalahnya terselesaikan. Nah, itu juga self healing yang sebenarnya. Bukan hanya kita menghindari masalah, namun kita juga dapat mengerti apa permasalahan kita itu, lalu kita dapat mengambil kesimpulan atau solusi apa yang dapat kita selesaikan dalam masalah tersebut. Nah, tips-tips self healing dalam Islam. Yang pertama, menyadari masalah atau pengalaman apa yang membuat kita terluka. Karena sadar ataupun tidak, ketika kita tidak sadar bahwa kita kecewa, kita akan mengecewakan orang lain. Ketika kita tidak sadar bahwa kita sedang stres, sedang mengalami banyak masalah, tanpa sadar kita akan membuat orang lain stres dan juga bermasalah dengan kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menyadari masalah apa yang membuat kita terpuruk, yang membuat kita stuck pada suatu permasalahan tersebut dan bagaimana solusi atas permasalahan tersebut. Yang kedua, meditasi atau berdiam diri. Nah, dengan meditasi ataupun berdiam diri, ketika kita dapat berkomunikasi dengan batin kita sendiri, kita dapat berdamai dengan diri sendiri, ini yang akan membuat kita menemukan solusi atas apa yang ada dalam diri kita. Masalah kita akan terselesaikan, lalu kita dapat lebih mencintai diri sendiri. Yang ketiga, berzikir. Karena hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Seperti yang ada pada surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram, karena hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, manfaat zikir yang selanjutnya adalah menambah keimanan. Ketika semakin sering kita berzikir, hati kita akan menjadi tenang, keimanan kita akan bertambah, kita akan selalu bersyukur akan nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah dan juga bersabar atas masalah yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, akan tumbuh rasa takut kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah, mengingat kebesaran-kebesarannya, di sisi lain kita akan bersyukur akan nikmat yang telah diberikan Allah, akan menyadari bahwa Allah itu adalah Maha Penyayang, namun kita juga akan takut, memiliki rasa takut akan murka-murka Allah. Yang keempat, tergerak untuk beramal baik. Nah, ketika kita selalu berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah, maka kita akan terdorong untuk berbuat kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan self healing tersebut itu akan menumbuhkan self love atau kita mencintai diri kita sendiri. Nah, mencintai diri di sini bukan berarti narsis atau sombong atau mengagung-agungkan diri sendiri. Namun mencintai diri sendiri adalah menerima kekurangan diri sendiri dan selalu memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang kita punya untuk hal-hal kebaikan. Nah, hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencintai diri sendiri adalah yang pertama, pernyataan positif untuk diri sendiri. Nah, setelah bangun tidur di pagi hari biasanya kita lakukan afirmasi positif kepada diri kita, seperti aku pasti bisa melakukan ini, aku pasti bisa melakukan itu, dan itu yang akan membuat hari-hari kita lebih menyenangkan karena tanpa kita sadari apa yang kita ucapkan adalah sebuah doa. Ketika kita berdoa yang baik-baik, maka akan dikabulkan oleh Allah doa-doa yang baik kita juga. Yang kedua, berhenti memberi label negatif pada diri kita. Hindari insecure dan juga rendah diri. Jangan merusak diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melakukan me time atau melakukan hal yang positif yang kamu sukai untuk membuatmu bahagia.
Hal ini dapat membuat kamu lebih mencintai diri sendiri dan menciptakan perasaan lebih baik dalam kehidupan kita. Yang keempat, menjalani hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang halal, dan juga menghindari makanan-makanan yang banyak mengandung banyak penyakit untuk tubuh kita, dengan serta melakukan tidur yang cukup dan juga tidur yang berkualitas. Yang kelima, menjaga kecantikan batiniah sebagai bentuk rasa cinta terhadap diri sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menjauhkan diri dari perasaan dan pikiran negatif seperti sombong, iri, dengki, pemarah, dan juga pamer. Nah, kembali lagi, dengan melakukan self healing ini akan memunculkan self love atau kita mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi mungkin memang sesekali kita perlu untuk healing dengan cara traveling, shopping, itu hanyalah untuk menghibur diri kita. Namun yang harus kita lakukan seutuhnya, seterusnya adalah mendekatkan diri kepada Allah, seperti pada nyanyian Tombo Ati ataupun Obat Hati di bawah ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Tombo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan makane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu kang soleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwe, kaping limo dikir wengi ingkang suwe. Salah sawijine sapa bisa nglakoni, mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Nah, itu tadi lagu Obat Hati yang telah kami persembahkan. Semoga kita semua selalu terhindar dari masalah-masalah yang membuat kita jauh dari syukur, jauh dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan ketabahan, kekuatan, kekokohan hati dalam menghadapi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.